Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afika Ratnasari. Saya berasal dari Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Karanganyar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil resensi dari buku yang berjudul Dompet Ayah Sepatu Ibu karya Jombang Santani Khairen dalam rangka mengikuti lomba menulis resensi yang diadakan oleh Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Buku ini ditulis oleh Jombang Santani Khairen atau yang kita kenal dengan JS Khairen. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Jumlah halamannya sekitar 216 halaman. Buku ini adalah buku fiksi yang mengangkat kisah dua tokoh dari pedalaman Sumatera, yaitu Asrul dan Zena. Dengan latar belakang kemiskinan, buku ini menawarkan tentang bagaimana mimpi dan kerja keras dapat mengubah nasib. Judul Dompet Ayah merujuk pada dompet ayah yang nyaris tak ada isinya. Sedangkan sepatu ibu adalah sepatu rombeng yang selalu digunakan ibu dalam setiap langkahnya. Dompet dan sepatu itulah yang menjadi saksi bisu perjuangan hidup mereka. Buku ini menceritakan tentang perjuangan hidup di tengah kemiskinan. Di lereng Gunung Singgalang, hiduplah Zena. Ia anak ke-6 dari 11 bersaudara. Sejak kecil ia sudah terbiasa naik turun Gunung Singgalang mengenakan sepatu rombeng dan membawa jagung rebus untuk dijual. Abahnya pernah berjanji akan membelikan sepatu baru, tetapi janji itu sirna bersama kepulangan abahnya untuk selamanya. Di lereng gunung lain, Gunung Marapi, kisah serupa dialami oleh Asrul, anak pertama yang ditinggal bapaknya menikah lagi karena wanita lain. Uminya hanya mengandalkan kiriman dari bapak yang tidak menentu. Asrul seringkali menahan lapar sehingga ia bekerja serabutan mulai dari menjadi buruh pasar hingga membuka jasa menulis surat cinta. Takdir mempertemukan mereka pada perjalanan menuju ujian Sipenmaru dan takdir kembali berpihak. Mereka berdua diterima di IKIP Padang. Kesamaan nasib, beban, dan tanggung jawab membuat mereka saling dekat. Asrul dan Zena pun akhirnya bersatu dalam pernikahan. Pasang surut kehidupan telah mereka lalui bersama. Asrul dan Zena pun dikaruniai dua anak. Anak pertama bernama Joven, yang berhasil menempuh pendidikannya di Universitas Indonesia hingga akhirnya mendapatkan gelar doktor dan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Buku ini mengangkat tema perjuangan yang tergambar jelas melalui tokoh utama. Alur dalam cerita ini disajikan secara maju dan kronologis. Latar tempat dalam cerita ini yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga yang membuat kita seolah-olah ikut merasakannya. Buku ini memiliki kelebihan yaitu pada bahasa yang lugas dan sederhana. Penggambaran karakternya juga sangat manusiawi. Buku ini juga memiliki kutipan dan quotes yang sangat memotivasi para pembaca. Sedangkan kekurangannya terletak pada alur. Alur dalam cerita ini terkesan datar, serta banyaknya nama tokoh yang mirip sehingga membuat pembaca merasa bingung. Setelah membaca buku ini, saya tersadar bahwa pengorbanan orang tua seringkali tidak terlihat. Mereka bekerja menahan lelah dan air mata demi masa depan anak-anaknya. Kisah ini mengajarkan saya untuk lebih bersyukur, tidak mudah mengeluh, dan menghargai sekecil apapun perjuangan. Kesimpulannya, buku Dompet Ayah Sepatu Ibu ini sangat saya rekomendasikan untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama yang rindu dengan orang tuanya atau membutuhkan motivasi hidup. Karena buku ini sangat menyentuh hati dan mengingatkan kita akan perjuangan kedua orang tua. Demikian resensi dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Afika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah!